Kita satu dalam doa. Bersyukur, berterima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya ini adalah hari yang baik, hari di mana kami semakin mengenal siapa Tuhan yang kami sembah melalui ibadah-ibadah kami. Maka biarlah setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan, baik yang di rumah, di perjalanan, kuasa Tuhan bekerja atas hidup mereka. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang kuduskan dari bibir hamba kata, kalimat, ucapan, ayat, poin dan bagiannya hanya berasal daripada Allah. Karena umat-Mu tidak butuh nasihat dari hamba-Mu Tuhan. Mereka tidak butuh kata-kata kekuatan dari hamba. Mereka butuh isi hati Tuhan. Sehingga kekristenan kami bukan hanya sebatas agama. Kekristenan kami adalah pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Bekerjalah Tuhan di hati setiap umat-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama jemaat Tuhan yang siap dengar kebenaran firman Tuhan, kita katakan amin. Dan hari ini inilah tema saya, yaitu menghadapi jalan buntu. Karena walaupun kita berharap hidup kita dalam penyertaan dan berkat Tuhan, tapi yang harus saudara ingat, penyertaan Tuhan bukan berarti meniadakan masalah. Ada banyak orang Kristen kecewanya di sini. Dia pikir kalau dia udah ikut Tuhan, kalau dia sungguh-sungguh dalam Tuhan, everything is fine. Pokoknya jalan tol lurus aja menuju kemenangan. Itu kan harapan kita. Tapi kenyataannya terkadang seperti gambar yang ada di belakang saya. Ketika kita melangkah, ketika kita berjalan, di depan kita mungkin jalan buntu. Sama seperti jemaat Tuhan yang sedang minta doa. Dia bilang, Pak, saya gak nyangka bulan September ini justru saya gak punya pekerjaan sama sekali. Itu kan jalan buntu ya, secara pribadi. Apalagi dia sudah berkarir besar, dia sudah ada di posisi tertentu. Pada masa seperti ini cari pekerjaan itu gak seperti tahun-tahun yang lalu. Karena keadaan efek samping dari pandemi dan lain sebagainya. Jadi ada orang mulai bilang, saya pusing Pak. Ada orang yang kemarin usaha bisnis secara online, tapi ternyata toko yang dia coba perjuangkan, dia ada yang kasih kabar, Pak, saya udah sampai bikin live streaming juga, jualan, masuk di TikTok. Dia bikin juga, kan sekarang di Tokopedia, Shopee itu ada juga ya live streaming ya untuk jualan mereka. Tapi beratnya minta ampun, karena saingan-saingan yang juga udah lebih pro. Mereka bilang, kami sepertinya mentok pendeta. Itu jalan buntu. Ada orang-orang yang hari ini sedang berobat karena kondisi keadaan sakit secara fisik. Lalu dokter mulai bilang bahwa secara medis keadaannya sulit, harus diambil operasi. Itu pun kemungkinannya kecil, hanya sekian persen. Orang mulai berkata, Pak, kami ketemu jalan buntu. Nah, dalam hidup ini saya dan saudara pasti akan mengalami masa-masa yang namanya jalan buntu, di mana keadaan yang kita harapkan tidak terjadi, di mana keadaan yang kita inginkan seakan-akan sirna. Tapi apa yang Alkitab ajarkan, bagaimana hidup saya dan hidup saudara sebagai orang percaya menghadapi jalan buntu. Ada satu kisah yang paling terkenal dalam Keluaran pasal 14. Saya yakin jemaat Tuhan tidak asing dengan istilah kisah dari Keluaran pasal 14 ini. Karena umat Israel mereka bingung bagaimana mereka harus lari dari kejaran Fir'aun. Karena di depan mereka ada laut yang terbentang dengan luas, disebut dengan Laut Merah atau Laut Tiberau. Dan inilah kisahnya. Keluaran pasal 14 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-31. Jemaat Tuhan yang tidak bawa Alkitab atau tidak pegang, jangan khawatir, karena ayatnya akan dimunculkan oleh rekan tim multimedia di layar ini. Perhatikan, ayatnya cukup panjang saudara, karena saya ingin setiap jemaat Tuhan bisa lebih menyimak apa yang terjadi dengan umat Israel ketika mereka menghadapi jalan buntu. Ayat 5 dari Keluaran 14 dikatakan begini. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maksudnya mereka sudah keluar dari Mesir, maka berubahlah hati Fir'aun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Kenapa dikatakan berubah? Karena kalau saudara baca di pasal sebelumnya, ketika umat Israel keluar meninggalkan tanah Mesir, rakyat bahkan pegawai-pegawai Mesir itu membekali umat Israel dengan harta benda. Mereka memberikan emas, perak, mereka memberikan harta benda mereka untuk perjalanan umat Israel pergi. Tapi sekali lagi Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Dan apa yang terjadi? Fir'aun mulai berkata, apakah yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia atau Fir'aun memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Perhatikan ya, ini banyak sekali nih, karena umat Israel itu gak pernah berperang sebelumnya. Ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Fir'aun Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan.
Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zebon. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Tapi apa yang mereka serukan kepada Tuhan? Perhatikan ayat 11. Mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Padahal orang Israel udah lihat 10 tulah. Mereka lihat bagaimana kuasa dan mujizat yang mustahil terjadi Tuhan nyatakan di depan mata mereka. Tapi ketika mereka menghadapi jalan buntu, mereka mulai bersungut, mereka mulai mengeluh kepada Musa. Dikatakan ayat yang ke-12. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah sama-sama apa? Ini jemaat Tuhan yang lagi buntu, yang lagi mentok, jemaat Tuhan yang lagi bingung. Lihat ayat ini dikatakan janganlah takut. Perhatikan kalimat yang berikutnya dikatakan oleh Musa. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Bahkan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepada aku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Saudara, ketika Tuhan bilang kepada Musa untuk dia membelah lautan, saya pikir gak butuh orang pintar untuk mengerti bahwa itu hal yang mustahil. Tidak butuh orang yang berpendidikan khusus atau dia seorang ahli dalam bidang fisika untuk memahami bahwa air itu gak bisa dibelah. Memang unsurnya berbeda dengan benda padat. Tapi yang menarik, apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa, Musa tetap lakukan. Lihat ayat yang berikutnya, dikatakan begini. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Fir'aun, keretanya dan orang yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel lalu berjalan ke belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantara angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi kering, maka terbelahlah air itu. Salah satu hal yang paling besar atau mujizat paling luar biasa yang pernah terjadi di dunia adalah laut terbelah menjadi dua. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka air itu seperti tembok bagi mereka. Kalau saudara pernah nonton salah satu film keluaran dari Hollywood, mereka coba membahas peristiwa ini dari sudut pandang yang lebih ilmiah atau lebih masuk akal, bisa lebih diterima secara akal sehat. Judulnya Exodus, dimainkan oleh aktor kawakan namanya Christian Bale. Dia main The Dark Knight atau Batman Trilogy. Dan film ini cukup menarik banyak perhatian karena orang penasaran apa yang Hollywood mau tampilkan ketika adegan terjadinya laut yang terbelah. Tapi yang ditampilkan itu tidak sama seperti yang Alkitab cirikan. Mereka membuat satu kondisi di mana air terjadi surut. Air surut dengan sangat deras, dengan sangat cepat, dan depan mereka itu akhirnya mulai kering dan bisa dijalani, bisa ditapaki. Padahal yang menarik kalau saudara perhatikan, Alkitab katakan air itu menjadi tembok bagi mereka. Kata tembok yang dipakai dalam bahasa Ibrani dalam kitab Keluaran ini bukan cuma tembok yang tembok biasa, istilahnya tembok besar. Dan ini nggak pernah bisa digambarkan secara
sains, sulit untuk dipahami secara ilmu fisika. Bagaimana bisa benda cair ini terbelah dan kalau saudara baca dengan lengkap, jumlah orang Israel yang lewat itu bukan cuma 10 orang, bukan cuma 100 orang, ada ratusan ribu orang, dan yang lewat itu bukan cuma orang dewasa yang bisa dengan cepat menyeberang. Saudara harus tahu ada di antara mereka jompo-jompo, di antara mereka ada anak-anak, dan saudara bisa bayangkan bagaimana mereka berjalan melewati tengah laut. Mereka pasti pelan-pelan. Mereka pasti tertatih-tatih, gak mungkin langsung cepat. Artinya butuh waktu untuk air itu tetap ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri. How come? Tapi itulah pernyataan Alkitab, bahwa bagi Tuhan, jalan buntu bagi kita selalu ada solusi di dalamnya. Nah, saya mau setiap jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, saya gak tahu ya, jalan buntu apa yang sedang kau hadapi. Tapi ini yang saya mau katakan, kehidupan kita seringkali menghadapi masalah yang sepertinya tidak ada jalan keluar. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang membuat iman pengharapan kita tuh akhirnya lemah. Orang menjadi antipati, orang menjadi apatis, masa bodoh. Seringkali orang berkata, ya udahlah, memang saya begini pendeta nasibnya. Orang mudah menyerah. Orang akhirnya mulai berkata, ya kemana lagi saya cari pertolongan. Dan tidak dipungkiri, ada banyak orang percaya, akhirnya mereka hidupnya frustasi, putus asa, pikirannya jadi pendek, ya kan? Kalau dia anggap, wah rumah tangganya udah gak bisa diperbaiki, udah cerai aja. Ini kan keputusan orang-orang yang putus asa. Karena dia pikir, dia sudah menemui jalan buntu. Hidup kita ini gak bisa kita lalui sendiri, saudara. Makanya pesan dari gembala jemaat kita selalu berpesan setiap minggu, andalkan Tuhan dalam setiap langkah kita. Karena kemampuan kita terbatas. Tapi Allah yang menyertai kita tidak dibatasi oleh apapun. Kalau saudara lihat dalam Markus pasal 5 ayat 26, lihat Alkitab saudara. Markus pasal 5 atau lihat ayat yang akan muncul di sebelah kanan saya. Markus pasal 5 ayat 26. Ini peristiwa yang tidak asing bagi saudara. Ada seorang wanita pendarahan 12 tahun. Alkitab katakan dengan sangat jelas, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali Alkitab katakan tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin buruk. Peristiwa wanita ini adalah peristiwa jalan buntu. Dia udah berupaya, dia udah berusaha, dia lakukan yang terbaik dia bisa. Alkitab katakan berbagai tabib dia coba, bahkan apa yang ada padanya, harta benda keuangan semua miliknya dia habiskan untuk berobat. Dan tidak ada faedahnya, bahkan semakin buruk. Dan ini kan seringkali keadaan kita. Di mana kita menjalani bisnis, menjalani keluarga, melayani dalam setiap aspek kehidupan kita. Ada kalanya kita bilang gini, pendeta, getting worse pendeta. Kok makin lama makin berantakan, kok makin lama makin buruk. Saya coba cari solusi, saya coba terus memperjuangkan. Kok tapi kayaknya semakin lama semakin berat buat saya. Ini yang saya katakan, masa-masa kita menghadapi jalan buntu saudara. Tapi ini kabar baiknya. Orang yang ada di dalam Tuhan, Alkitab jelaskan pengharapan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Itulah yang kita mau pelajari hari ini. Bagaimana saya dan saudara menghadapi jalan buntu yang Tuhan izinkan terkadang harus kita hadapi. Ada beberapa poin yang saya catat. Yang pertama, saya ingin setiap jemaat Tuhan baca ayat ini. Roma pasal 5 ayat yang kelima. Roma pasal 5 ayat yang kelima. Dan inilah firman Tuhan dikatakan dengan sangat jelas. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Salah satu hal yang tidak bisa digantikan oleh apapun adalah semangat hidup kita atau passionnya kita. Saya pernah jelaskan ini di salah satu khotbah saya. Kalau saudara pernah nonton film The Passion, ada satu bagian yang selalu ditampilkan oleh Mel Gibson dari wajah Kristus atau wajah Yesus di film itu adalah cahaya yang ada di mata Yesus. Kalau saudara perhatikan dengan lebih jeli, wajah Yesus di dalam film The Passion itu kan hancur ya. Maksudnya karena dipukul, dianiaya gitu. Dan yang paling menarik adalah salah satu bagian matanya bengkak. Sampai saking bengkaknya itu kelopaknya harus menutup. Seperti petinju, kalau saudara pernah nonton orang tinju, kalau dia terlalu banyak terima pukulan di bagian mata atau pelipis itu, bengkaknya itu membuat mata sulit untuk melihat karena darah itu berkumpul di bagian yang terima pukulan terus menerus. Nah, di dalam film The Passion, Yesus itu digambarkan salah satu matanya itu bengep.
Dan matanya satu nggak bisa terbuka akibat luka tadi. Tapi yang menarik, salah satu matanya itu tetap melihat dengan jelas, bahkan retinanya kalau saudara lebih jeli lagi, itu seperti diedit untuk terus menyala, bersinar. Itulah makna dari judulnya The Passion, semangat, gairah, keinginan untuk melangkah. Padahal Yesus menerima begitu banyak deraan yang sebenarnya secara manusia dia udah gak sanggup untuk terus menjalani. Saking beratnya Alkitab katakan apa? Sampai dia harus dibantu oleh Simon, orang Kirene, memikul kuk sampai ke atas bukit Golgota. Memikul Kalvari itu. Tapi mata Yesus tetap bersinar. Sampai kapan? Sampai dia berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Baru di situ dia tutup mata, dia tundukkan kepala, mati di atas kayu salib. Tapi apa yang membuat Yesus tetap berjuang dari awal sampai dengan atas Kalvari? Semangat. Yang pertama, apa sih yang membuat kita tetap bisa melihat kepastian, tetap bisa menghadapi jalan-jalan buntu ketika kita semangat dan tidak mudah putus asa? Salah satu hal yang dicuri di masa pandemi ini adalah semangat orang. Orang itu sekarang gampang ya udah, emang begini keadaannya. Dia kehilangan sebuah gairah untuk tetap bertahan. Ditambah dengan pergolakan-pergolakan yang terjadi. Rasa-rasanya kemarin kita baru dengar gitu, PPKM ditiadakan, ya kan? Tapi tiba-tiba karena beberapa titik bertambah lagi jumlahnya, diperpanjang lagi PPKM. Orang sekarang dengar istilah-istilah seperti itu, putus asa loh. Aduh, mati lah gue lama-lama. Aduh, udah gak tahu lah mau kayak gimana. Dan memang inilah masa-masanya di mana setan ambil keuntungan di tengah pandemi ini untuk mencuri semangat dalam hidup seseorang. Keluarga tanpa semangat cepat untuk mengambil langkah perceraian. Suami pikir apalagi yang mau dipertahankan pendeta. Istri mulai bilang apalagi yang mau saya perjuangkan. Inilah yang dikatakan orang gak punya semangat dalam menjalani hidup. Dan keputusannya adalah keputusan sia-sia. Kalau dia terus menerus gak bisa menemukan solusi, orang akhirnya bisa bunuh diri, saudara. Kenapa? Karena dia pikir ini solusi yang terbaik, ini jalan keluar terbaik. Di Jepang ada satu gunung atau satu hutan yang paling terkenal tempat orang bunuh diri. Dan sampai sekarang gunung itu masih tetap dipakai untuk orang melakukan bunuh diri. Dan maaf ya, nanti saudara lihat sendiri beritanya lah. Di masa pandemi jumlahnya meningkat. Bagaimana bisa? Jawabannya karena orang kehilangan semangat. Nah, buat kita orang percaya, kalau engkau menyebut Yesus adalah hidup saudara, kalau engkau mengangkat tubuh dan darah Kristus dan engkau katakan, Tuhan, engkau ada bersama aku ada bersama engkau, tapi engkau hidup dalam putus asa, maka omong kosong pernyataan keimanan kita di dalam Tuhan. Karena kalau benar Yesus adalah hidup saya dan hidup saudara, seperti ucapan Paulus, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamnya. Dan Kristus mengajar kita untuk menyelesaikan segala sesuatu sampai garis finish. Saya ngerti, mungkin sebagian saudara bilang, pendeta gak tahu sih apa yang saya alami. Pendeta gak ngerti sih beratnya persoalan yang harus saya pikul. Yes, tapi ini yang saya katakan, yang menyertai engkau lebih besar dari apapun. Bukankah seperti itu kesaksian-kesaksian orang yang melihat mujizat? Dokter katakan, maaf bu, rahimmu ini udah gak bisa lagi dibuahi. Ada masalah secara organ tubuhmu yang gak normal. Apapun yang dilakukan, tindakan medis apapun, gak akan bisa nolong. Tapi akhirnya keluarga ini justru berkata apa? Kami diberkati keturunan bukan cuma satu. Tuhan berikan sampai 3 anak. Bagaimana bisa? Karena jalan buntu bagi kita adalah jalan besar bagi Tuhan. Itu kan yang dikatakan oleh orang-orang sukses hari ini. Mereka alami dulu kegagalan. Mereka menghadapi dulu masa-masa yang paling pelik. Mereka mungkin ditipu. Mereka kehilangan modal. Mereka kehilangan segala-galanya. Tapi apa yang membuat mereka melihat mujizat? Karena mereka punya semangat untuk melangkah dan terus melangkah. 2020 adalah awal di mana hype tentang saham itu berkembang. Semua orang pengen beli. Waduh, dengar kabar bahwa kita tinggal taruh dana aja. Kita lihat aja grafiknya, beli emiten A, B, C, D, nanti pasti untung. Mulai muncullah berita-berita tentang para investor. Orang-orang yang menanam modal sekian tahun lalu, sekarang dapat untung sekian. Waduh, mulai hype-nya muncul.
Muncul lagi hype yang terbaru, cryptocurrency. Wah, dengar cerita nanti cuma taruh segini, beli koin di harga segini, nanti kalau naik segini, waduh mulai hype. Orang semuanya berlomba-lomba pengen. Orang tarik uang dari tabungan, orang jual harta benda, dia masukkan dananya untuk investasi. Dia taruh untuk trading di saham maybe, di cryptocurrency, sampai akhirnya emiten atau koin yang dia investasi nilainya hancur. Sebagian besar orang mulai putus asa. Orang mulai stres, orang mulai bilang, waduh habis semua harta kami. Apa yang dilakukan? Sebagian besar mereka take profit istilahnya ya. Mereka cut loss, mereka ambil udah gak apa-apa rugi, yang penting modalnya masih bisa keselamatin sedikit. Tapi buat mereka yang tetap sabar dan berjuang, kejatuhan hari kemarin itu bukan akhir segalanya. Karena secara bisnis saham atau cryptocurrency, apapun yang turun pasti naik. Dan apapun yang naik nanti akan juga turun. Dan mereka yang bersabar, sedikit demi sedikit bukan cuma balik modal, mulai ada kelihatan cercah harapan. Wih, ternyata malah jadi untung ya. Wah, ternyata besar ya. Kenapa? Karena mereka tetap berjuang. Mereka tetap percaya apa yang sedang mereka lakukan. Nah, orang-orang yang mudah putus asa, mereka adalah orang-orang yang nantinya akan menjadi barisan sakit hati. Nah, berkat Tuhan tuh seringkali begitu, saudara. Gak semua kita kan investasi saham, trading saham, cryptocurrency. Sebagian kita pebisnis, pejuang, pedagang. Pak, pandemi atau PPKM ini ngebuat segala sesuatunya susah. Yes, tapi masa-masa ini bukan akhir dari segala-galanya. Ada bagian di mana Tuhan akan menghapus air matamu menjadi sorak-sorai. Ada masa di mana kekuranganmu akan menjadi kelimpahan. Tapi kunci yang pertama, bagaimana engkau menghadapi jalan buntu. Yang pertama, tetap bersemangat. Sama-sama bilang sama saya harus tetap bersemangat. Hidup tuh begitu, saudara. Gereja juga hari-hari ini seperti itu. Gak mudah loh, ibadah online tuh gak mudah. Bener-bener gak mudah. Saya secara pribadi ngomong depan kamera kayak gini gak nikmat rasanya. Saya lebih senang bertatap wajah, walaupun cuma sedikit, tapi ada impartasi langsung. Ada interaksi secara langsung. Tapi ini kan bagiannya untuk tetap mempertahankan dan berjuang di dalamnya. Keputusan Gembala buka Citra 2 sebenarnya pasti akan menjadi kontroversi di mata sebagian orang. Ada yang akan bilang, kenapa buka? Kan gereja sekarang masih ditutup. Buat apa? Nanti ada yang datang nggak? Nanti kapan mau dibukanya nggak jelas. Tapi kenapa udah dibuka? Tapi ada yang tetap bilang apa? Ini dia. Ini langkah orang yang tetap berjuang. Ini langkah ketika gereja yang lain berpikir, udahlah, tutup aja, rugi, banyak pengeluaran, buat apa? Gembala kita berpikir yang sebaliknya. Karena apapun yang naik pasti turun, dan apapun yang turun pasti naik, saudara. Orang yang tetap berjuang selalu melihat kesempatan di dalam kesempitan. Orang-orang yang berjuang adalah orang yang tetap yakin dan percaya keadaan buruk sekarang bukan akhir segala-galanya. Dan itu yang Tuhan ajarkan kepada orang Israel. Di depan mereka Laut Tiberau, di belakang mereka masalah. Orang Israel berpikir, udahlah kita balik sama Fir'aun dan bilang, we really sorry, kami sangat-sangat minta maaf, kami mau jadi budakmu lagi. Itu orang menyerah. Tapi Tuhan bilang sama Musa, suruh mereka menyeberang. Lewati. Dan apa yang terjadi? Mereka tetap lihat kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sediakan. Semangat, saudara. Yang kedua, apa yang saya mau katakan kepada setiap jemaat Tuhan ketika kita menghadapi jalan buntu? Coba saudara kembali lihat Keluaran pasal 14 ayat 11. Ini yang dikatakan Musa kepada orang Israel. Orang-orang Israel kepada Musa dikatakan, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau berbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan ganggu kami, biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami bekerja kepada orang Mesir daripada kami mati di padang gurun ini. Ayat 13 dari Keluaran pasal 14 dikatakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Sama-sama bilang sama saya jemaat Tuhan, janganlah takut. Ketika menghadapi jalan buntu, umat Israel mengambil keputusan yang bodoh. Kenapa? Karena mereka ketakutan. Orang Kristen adalah orang yang harusnya memiliki sikap dan reaksi berbeda ketika mereka menghadapi jalan buntu. Why? Karena Alkitab katakan dengan sangat jelas bahwa Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, melainkan membangkitkan roh yang memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itu tertulis dalam 2 Timotius. Kalau saudara percaya Tuhan menyertai kita, maka ketika kita menghadapi jalan buntu, bukan ketakutan. Karena ketakutan yang berlebihan membuat orang itu cenderung berpikir negatif, ya kan? Saudara tahu nggak kenapa orang Indonesia
kita ini adalah cenderung mudah ditakut-takuti gitu. Maksudnya kita ini pribadi yang nggak sama seperti orang-orang bule lah contohnya. Dulu di TV ada acara pokoknya tes uji nyali. Saudara tahu lah ya, tahu lah. Jadi dites di satu tempat. Nah, salah satu hutan ini dianggap angker oleh orang-orang Bali di sekitaran sana. Diadakanlah uji nyali. Yang menarik, dipanggil 2 kontestan. Kontestan pertama adalah orang Indonesia, orang lokal. Kontestan yang kedua orang bule. Dia yang lagi berpariwisata ke Bali. Ditanya, mau nggak dites untuk tinggal di hutan itu 1 malam saja? Oke, bulenya mau. Orang Indonesia yang pertama. Ya, you know lah, ya kan. Dia pokoknya apa yang bunyi juga pokoknya itu setan pokoknya. Dia mulai pokoknya minta izin lah sama penghuni sekitar, ya kan. Pokoknya ini orang nggak tenang, dia sampai nggak duduk, dia terus berdiri gitu kan. Kenapa saya tahu? Karena saya nonton. Oh, pendeta suka uji nyali ya. Waktu itu kan belum ada YouTube kayak sekarang, ya kan. Jadi kita nonton, kita lihat. Orang Indonesia pokoknya ya, you know lah pokoknya. Ujung-ujungnya dia angkat tangan. Kayak biasa, dia nyerah lah melambaikan tangan. Yang menarik, setelah kontestan orang lokal, si bule ini, laki-laki. Pokoknya badannya juga nggak gede-gede kayak bule pada umumnya. Kecil biasa gitu kan. Pantaran paling 170, 160. Lalu dia mulai masuk di situ. Nah, kalau orang Indonesia, orang lokalnya itu berdiri, dia mundar-mandir, setiap dia ngeliat gini-gini. Nah, ini orang bule cuma duduk, lempar-lempar batu begini, bunyi apapun dia biasa-biasa aja, dia cuma begini. Selesai dong, ternyata ini bule bisa bertahan sampai pagi, dijemput lah sama kru dari TV. Yang orang lokal ditanya, apa yang kau rasakan? Biasa, dramatisir lah. Oh, memang terasa sekali ya, ada sosok besar sepertinya melihat kepada saya. Lalu ada bunyi seperti suara perempuan. Nah, you know lah orang Indonesia kayak gimana kalau acara-acara kayak gitu. Ditanya sama bulenya, pakai bahasa Inggris tentunya. Sir, what do you feel? Apa yang kau rasakan? Apa yang kau lihat? Apa yang kau dengar? Bulenya bilang apa? Ya, Indonesia itu indah ya. Ini Bali ini termasuk tempat yang bagus sekali. Saya duduk dan saya merasakan keindahan malam hari. Tempat yang sama tapi dengan paradigma yang berbeda. Saya khawatir saudara, ada banyak jemaat Tuhan mulai bilang begini, pendeta nggak tahu sih beban keluarga saya seperti apa. Emang yang punya masalah di dunia ini cuma keluarga saudara? Ya pendeta nggak ngerti sih keuangan yang sedang saya hadapi seperti apa, sulitnya ekonomi. Lo emangnya yang punya masalah ekonomi di dunia ini cuma saudara? Maaf ya, jangan kegeeran kalau masalah kita tuh yang paling susah dan paling berat. Semua orang punya masalah. Tapi bedanya ada orang yang menghadapi dengan pikiran positif, ada orang yang menjalani dengan pikiran negatif. Nah, orang-orang yang berpikir negatif ini yang cenderung nggak pernah lihat mujizat Tuhan karena dia mulai berpikir, jangan-jangan Tuhan ini lagi marah sama saya. Jangan-jangan memang saya tuh gak ada berkat dalam hidup. Apa jangan-jangan masih ada kutuk yang mengikat. Kita tuh sulit maju saudara. Karena ketakutan membuat kita berpikir negatif terus gitu. Ah, masa sih saya nanti sukses? Ah, masa sih nanti saya diberkati berhasil? Ah, masa sih nanti ada mujizat akan terjadi? Kita gak pernah lihat hal yang besar. Bukan karena Allah tidak menyediakan hal yang besar bagi kita. Karena kita gak mau melangkah. Kita terlalu takut dan khawatir. Masa sih Tuhan menyertai saya? Coba lihat Daud. Semua orang berpikir, bagaimana bisa Daud akan menghadapi Goliat, seorang pahlawan dari Filistin. Sampai-sampai Saul memberikan baju jirahnya karena dia pikir inilah penghormatan terakhir. Ini baju jirah raja kuberikan kepadamu. Tapi Alkitab katakan badan Daud pada waktu itu masih kekecilan dan baju jirah Saul sangat besar dan berat. Tapi Daud tetap melangkah. Waktu dia lihat Goliat, apakah dia berkata, gede kali. Salah orangnya aku pikir sepantaran aku. Enggak. Dia bahkan gak takut ketika diintimidasi oleh Goliat. Goliat berkata, anjing ke aku engkau datangi aku dengan tongkat. Tapi apa kata seorang Daud? Engkau boleh datangi aku dengan pedang, tombak dan lembing. Tapi aku datang dalam nama Tuhan semesta alam. Ini yang membuat Daud melihat kemenangan. Kenapa? Dia lepaskan rasa takutnya dan dia ganti dengan pengharapan. Sama-sama bilang sama saya pengharapan. Bapak Ibu mari berharap. Orang sukses selalu dimulai dari nol. Seperti gembala jemaat kita, Bapak Pendeta Helmi Janto. Beliau itu bukan dimulai dari hal yang besar. Beliau itu dimulai dari hal yang paling kecil.
dari tidak dipandang, dari dihina, diperlakukan dengan tidak baik. Tapi apa yang membuat gembala jemaat kita tetap diberkati, hari ini jadi sukses? Karena beliau yang pertama, dia tetap semangat, dia tetap berjuang. Kalau saudara pernah dengar langsung, Pak Gembala pernah bilang, saya dulu kerja tuh hampir 24 jam untuk bekerja. Pulang cuma buat tidur, pagi-pagi udah berangkat untuk kerja lagi malam. Dan dia lakukan bukan cuma 1-2 tahun, puluhan tahun beliau kerjakan, gak langsung sukses. Tapi orang yang mau berjuang, jangankan bicara tentang di dalam firman, orang dunia pun tahu mereka yang berjerih lelah pasti mendapat hasilnya. Yang kedua, gembala gak pernah takut. Dalam bisnis, usaha, pekerjaan pasti ada yang namanya saingan. Ada yang namanya pepet-pepetan, ada yang namanya tikam-tikam dari belakang. Orang yang terlalu takut, dia berpikir, udahlah daripada panjang lebar, daripada itu udahlah kita mundur aja. Tapi Pak Gembala tetap melangkah maju. Kenapa? Karena beliau tahu yang menyertai namanya Yesus. Makanya Pak Gembala bilang apa? Seringkali kan menghadapi kan orang-orang yang pengen gencet, orang-orang yang pengen tekan sama beliau. Apa yang dilakukan? Bukan dilawan dengan kekerasan, tapi dengan doa. Saya berharap setiap jemaat Tuhan mendapat satu makna tersendiri. Ada rema dari tema ini, menghadapi jalan buntu. Saya percaya, sebagian saudara menyaksikan engkau sedang menghadapi jalan buntu. I don't know ya, maybe di keluarga. Mungkin atas keadaan kondisi kesehatan saudara. Mungkin juga dalam pekerjaan. Tapi ini yang saya katakan. Lihatlah penyertaan Tuhan atas orang Israel. Tuhan sampai membelah lautan supaya mereka bisa menyeberang. Dan ingatlah bagaimana Yesus demi menebus dosa-dosa kita sampai mau mati di atas kayu salib. Hari ini pertanyaannya, kalau kematian saja Tuhan mau lakukan, masakan untuk mengubah usahamu Tuhan gak mau lakukan? Masakan untuk memulihkan rumah tanggamu Tuhan gak mau lakukan? Masakan untuk menyembuhkan sakit penyakitmu Tuhan gak mau lakukan? Tapi ini yang kita pelajari. Yang pertama, tetap semangat. Yang sedang sakit berjuang, jangan pikir-pikir negatif. Katakan aku sembuh, aku sehat, aku umur panjang. Yang kedua, jangan takut. Orang takut dikuasai oleh pikiran negatif. Kita ketakutan bukan karena keadaan seringkali, tapi karena apa yang kita imajinasikan. Tapi hari ini ingat ucapan Ayub, apa yang kutakutkan, itu yang mendatangi aku. Hari ini katakan hal-hal yang baik, hal yang positif. Katakan aku diberkati, aku sukses, aku berhasil, aku akan melihat janji Tuhan. Maka Alkitab katakan, mulutmu yang berkuasa akan mendatangkan hal-hal yang baik dalam kehidupan saudara. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada kesempatan sesi yang kedua. Hamba serahkan setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, biarlah intisari dari firman ini menjadi rema. Mereka yang menghadapi jalan buntu bisa kembali berdiri dan melangkah, melanjutkan keadaan hidup mereka. Kami tahu Tuhan mungkin gak ada solusi, tapi kami juga sadar yang menyertai kami adalah Tuhan semesta alam. Tuhan yang tidak dibatasi oleh apapun. Hamba arahkan tangan kepada kamera dalam nama Yesus. Biarlah kami dilepaskan oleh roh-roh ketakutan kami. Kami justru dikuasai oleh shalom Tuhan yang membuat kami yakin bahwa Allah tidak akan pernah mempermalukan orang yang berharap kepadanya. Di dalam nama Bapa, Putra Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap melangkah dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Dalam nama Bapa, Putra Kudus bersama jemaat Tuhan kita katakan amin. Haleluya.